Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan materi Pancasila pada sekarang ini. Salawat beringat salam tidak lupa kita junjungkan kepada arwah Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan alam yang terang menerang pada saat sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membahas materi Pancasila tentang Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu, yang dimana kelompok kami yaitu kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rahmatul Dandi, dan yang kedua Zulkarnain, dan yang ketiga Siti Rahma. Baik, dalam pembahasan kali ini yaitu saya Rahmatul Dandi yang akan memulai awal, yaitunya saya akan membacakan yang pertama, Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu, yang dimana Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan nilai-nilai Pancasila sebagai adat, istiadat, budaya, dan agama yang telah berakar di tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar iptek itu tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah integrinisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Pengembangan ilmu teknologi selalu berhubungan dengan kehidupan manusia. Dalam artian hasil dari pengembangan ilmu teknologi selalu berujung pada kemanfaatannya teknologi. Perlu mempertimbangkan strategi yang tepat, baik dan benar agar pengembangan ilmu teknologi memberi manfaat dan mensejahterakan serta mempertabatkan manusia. Dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara imperatif, kita meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Peran Pancasila dalam pengembangan ilmu dapat ditinjau dari masing-masing nilai-nilai Pancasila, yakninya akan dilanjutkan oleh Zulkarnain. Oke, kepada Zulkarnain kami persilakan. Peran Pancasila dalam pengembangan ilmu dapat ditinjau dari masing-masing nilai Pancasila sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Dalam hal ini, manusia memberi batasan bahwa bukan manusia yang menguasai atau mengatur alam. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalisme dengan sila-sila yang lain, sehingga supra tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Pancasila menjamin pengembangan ilmu untuk memenuhi kebutuhan individu dan merangkulnya agar tidak mengancam integritas dan keutuhan bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarakan secara perwakilan, sejak dari kebijakan penelitian sampai penerapan massal. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Pancasila berperan agar mengembangkan ilmu dapat menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu materi yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, yaitu penjabaran pada sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh bagi cara berpikir dan tindak masyarakat. Yang ketiga, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan kini tidak berdasar dan berlandaskan pada nilai-nilai yang berkembang di Indonesia itu sendiri, namun lebih berorientasi pada nilai-nilai barat, dan politik global pun ikut mengancam nilai-nilai kehidupan yang menjadi nilai bangsa Indonesia seperti gotong royong, rasa solidaritas, dan juga keadilan. Yang keempat, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi seiring berjalannya waktu menimbulkan perubahan baik dalam cara pandang masyarakat maupun cara berperilaku masyarakat mengenai kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun tindakan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.